Pasti kan aku udah deket, saking deketnya tuh baru aku cerita kan, kata Bu, aku lagi deket nih sama ini. Tujuannya adalah biar di ACC apa yang ada di perasaanku ibuku nyampe kan gitu kan tujuannya kan. Lah kadang-kadang ibuku gak nyampe kayak gitu. Itu yang kadang-kadang aku Pasti ngomong dulu ke mama. Kalau mau cerita ya aku bilang mama nanti cerita aja. Kalau nggak saran pasti aku nanya menurut mama gimana apa gitu. oh Kemudian tidak melibatkan aku sedih banget. Karena nggak tahu ya, aku mungkin ibu-ibu posesif atau gimana, kadang aku ngerasa kayak, kok kamu nggak melibatkan aku gitu. Terus kenapa kamu abaikan aku gitu? Kenapa? Halo guys, kembali lagi sama aku Putri Sofia di Tentang Ibu. Kali ini aku masih ditemenin sama Mami Ara dari Motherland. Halo Mami. Hai. Terus ada Bang Suban. Halo Bang. halo Put. Oke, terus ada Dianisa. Halo Dianisa. Oke, kita langsung aja. Kali ini kita bakal ngobrolin lagi tentang perasaan ibu kalau anak itu nggak mau mendengarkan saran dari ibunya. Wah, jadi tentang aku dong. Tentang perasaan aku ya. Tuh, perasaan ibu-ibu nih, gimana? Oke. Buat sebagian orang kan, kalau misalnya cerita ke ibu tuh sebenarnya tuh suatu hal yang penting gitu, kayak harus apa-apa cerita ke ibu, dikit-dikit cerita ke ibu, dikit-dikit ibu enaknya kayak gimana ya, pasti anak kan kayak gitu ya. Tapi ada juga sih anak yang kurang nyaman lah kalau untuk ngomong sama ibunya, kayak ya apa-apa disimpan sendiri, nggak cerita ke ibu atau nggak minta saran ke ibu, apa-apa mengambil keputusannya sendiri. Itu juga ada anak yang kayak gitu. Kalau dari anak dulu nih, dari Dianisa sama Bang Suban, tipe anak yang kayak gimana? Yang cerita ke ibu dan meminta saran, apa anak yang diem-diem aja? Indonesia dulu itu. Nggak pengen ngomong. Kalau aku sih tipe yang cerita ke mama semuanya. Jadi apa aja sih aku selalu cerita ke mama, minta pendapat mama. Soalnya hubungannya ke minta restu, tujuannya gitu-gitu sih kalau aku. Berarti selalu cerita ya ke mama? Oke. Kalau Bang Suban gimana? Aku cerita sama ibuku itu soal asmara pasti, deket sama siapa, bener. Mau deket sama siapa, mau siapa aku cerita. Selebihnya gak masalah ekonomi gak pernah cerita. Udah, tuh. Gitu. Kalau Denisa sama Bang Suban nih, kalau cerita ke ibu, itu sebenarnya tuh pengennya ibu cuma dengerin aja atau pengen dapat saran juga? Kalau aku pasti ngomong dulu ke mama. Kalau mau cerita ya aku bilang mama nanti cerita aja. Nggak saran pasti aku nanya menurut mama gimana apa gitu. Kan juga gitu kan? Enggak, kalau aku lebih ke kayak gini sih. Kadang-kadang kan aku mau cerita aku deket sama si siapa, misalnya si Siti lah, anggap lah ya, namanya si Siti gitu. Pasti kan aku udah deket, saking deketnya tuh baru aku cerita kan, kata Bu, aku lagi deket nih sama ini. Tujuannya adalah biar di ACC apa yang ada di perasaanku ibuku nyampe kan gitu kan tujuannya. Lah kadang-kadang ibuku gak nyampe kayak gitu. Itu yang kadang-kadang aku ya nak, kamu gini dulu nak, lihat dulu, kenalin dulu, bla bla. Aku udah kalah nih sama asmara, udah kalah asmara. Kadang-kadang yang bikin aku nggak apa sama ibu itu. Kadang-kadang itu pernah dan pernah terjadi kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya juga nggak jalan-jalan juga sih sebenarnya. Gimana nih Mami Ara? Waduh, ini topiknya gimana ya? Dibilang ringan, tapi nggak ringan-ringan amat. Yang jelas sih jujur ini ngomongin anak aku lah ya. Ada kalanya
misalkan melakukan sesuatu keputusan-keputusan yang menurut aku ibunya impactnya gede, itu nggak diomongin, itu aku sedih beneran. Gimana Mbak? Kenapa? Gimana? Kalau anak ngambil keputusan yang menurut aku impact dari keputusan itu akan besar, bakal panjang gitu. Oh, Kemudian tidak melibatkan aku sedih banget. Karena nggak tahu ya, aku mungkin ibu-ibu posesif atau gimana, karena aku merasa kayak, kok kamu nggak melibatkan aku gitu. Terus kenapa kamu abaikan aku gitu? Kenapa gitu? Jadi kayak malah di akhirnya cari kenapa apa karena anak takut apa sih gitu loh kalau ngambil keputusan ini gitu. Terus jujur gitu aja sih. Tapi memang untuk beberapa hal yang ya menurut aku ya kayak keputusan yang aku nggak bilang standar ya, tapi menurut aku keputusan yang bukan sesuatu yang yang harus diributin atau mungkin yang diseriusin atau apa. Misal kayak dia mutusin untuk mau liburan kemana sama temen-temennya gitu, misal ya, itu ya aku is okay gitu. Mungkin nanti dia baru yang akan bilangnya, mami aku tanggal segini aku mau pergi naik gunung, segala macam, dan dia aku langsung disclaimer, aku nggak langsung bilang sama mami maaf ya gitu, tapi dia aku oke, kapan kamu bisa belum udah gitu. Tapi kayak untuk kayak kemarin nih tiba-tiba dia ngambil jurusan waktu UTBK 2 kali ya, UTBK yang 2 kali itu, terus ada satu jurusan yang ternyata aku belum tahu, itu tuh buat aku kayak kamu belum cerita sama mami gitu. Itu sih gitu kalau bicara perasaan aku. Tapi kalau anaknya Mami Ara tuh kalau cerita tuh lebih ke ya udah Mi, aku pengennya cerita aja, nggak usah dikasih saran atau minta saran juga. Again, aku tuh demokrasi banget orangnya, serius. Jadi kayak kadang aku kayak pengen Mami nongkrong yuk gitu, kamu capek sedang diomongin ini gitu ya. Aku ajakin ya udah makan atau apa, kemudian dia cerita. Menurut aku ya, kalau orang lagi cerita kemudian ceritanya meledak-ledak dan berapi-api, maksudnya kayak banyak banget yang lagi mau diceritain gitu, excited banget, menurut aku hal yang pertama harus kita lakukan adalah mendengar, jadi kuping aja udah. Menurut aku itu karena hal pertama yang mereka lakukan adalah semua ceritanya yang disampaikan gitu ya, pasti itu semua cerita-cerita emosional. Jangan sampai kita juga menanggapinya juga jadi penanggap yang pakai emosional juga gitu. Jadi menurut aku gitu, pasti aku dengerin dulu. Dan karena aku tadi aku menghargai banget individu to individu gitu, jadi aku akan kayak lebih ke nge-guide aja. Aku tanya, kamu kalau emang masalah ya misalkan udah dapet, menurut kamu solusinya apa? Kalau menurut dia aku belum dapat solusinya, oke, kita cari solusinya. Kemudian kita cari tahu, kita tawarkan, ternyata ada solusinya 3 nih, dan apa yang bisa yang kita bisa putuskan dari 3 ini, silakan kamu mana yang mau kamu ambil. Aku lebih kayak gitu sih gitu, karena kan sudah dewasa ya hitungannya ya, jadi menurut aku kayak udah punya hak yang sebesar-besarnya untuk apa sih yang menurut dia bisa lakukan, menurut dia senang melakukan itu gitu, apa yang pengen dia pilih masa depannya gitu sih. Kalau dari anak, misalnya nih kayak Denisa deh, mama udah ngasih solusi kayak tadi Mami Ara bilang waktu ngasih solusi kayak pilihan solusi, terus tapi ternyata kamu nggak memilih solusi dari mama. Kamu udah cerita tapi kamu tidak memilih solusi dari mama, itu biasanya kenapa sih? Biasanya tapi kalau aku sama mama tuh emang sering berselisih pendapat sih, soalnya emang watak kita tuh beda banget. Jadi kalau aku sama mama ngobrol tuh emang jatuhnya lebih ke diskusi memang. Jadi kalau misalkan aku nggak setuju sama mama, biasanya aku kurang setuju nih sama mama, terus aku mengungkapkan aku ngasih pendapat aku kayak kalau misalkan adik kayak gini gimana. Kalau aku biasanya emang lebih ayo diskusi aja gitu. Kalau
Bang Sugar gimana nih? Kenapa sih alasannya kalau biasanya nggak mau dengerin? Udah cerita ke ibu tapi nggak, saran dari ibu malah lagi ke ibu. Biasanya kenapa sih? Kalau biasanya kenapa? Kan kadang-kadang kita mau menceritakan tuh karena udah terlalu deket ya. Terlalu masalahnya udah agak harus ada diantisipasi gitu loh. Balik lagi kalau masalah sama pasangan aja lah. Kalau kenal-kenal biasa nggak mungkin cerita. Tapi kalau udah pasangan udah mulai mendekat kan, ibaratnya kayak aku izin dulu lah ngomong biar nggak kaget suatu saat kan gitu kan, logikanya kan gitu. Tapi kadang-kadang diceramahin tuh, diceramahin itu yang kadang-kadang diterima atau enggaknya itu kadang-kadang bebannya di situ sih. Nah, dari permasalahan ini kayak dari Mama Ara sama aku ke orang tua gitu kan. Aku coba pengen tanya ke Mama Ara gitu kan. Aku juga masih mencari tahu. Nih aku ada di lingkungan orang tua sama anak itu nggak pernah akur. Jujur, nggak pernah akur. Tiap hari aku ngeliat situ. Gitu kasarannya. Dan dulu bulan yang lalu juga sama aku di lingkungan kayak gitu. Si orang tua ngerasa anaknya itu punya dia dengan berbagai macam hal. Si anaknya juga mikirnya lebih ke kayak aku mengatasnamakan orang tua itu durhaka, kebalikannya orang tuanya mengatasnamakan anak durhaka. Kadang aku mikir tuh, ada loh kayak gitu, aku pernah ngalamin. Dan itu kan dari sisi sudut pandang ya. Anaknya cerita kayak gini ke aku, ibunya cerita sama kayak gini, dan aku nggak pernah ngalamin. Mau percaya di mana kan nggak mungkin, tapi kalau berantem hebat. Ya. Pernah nggak ngalamin Mama Ara kayak gitu? Aku kadang-kadang juga prihatin juga loh ngeliat. Ini menarik sih. Sebenarnya aku kayak konflik of interest mau jawabnya dari segi aku jadi anak karena mamaku juga. Dari anak dulu. Atau aku jadi ibu kan? Dari anak dulu. Nah. Jujur aku mau pergi ke sini, aku lagi konflik sama mamaku karena aku tidak sependapat perihal satu hal gitu ya. Tapi yang harus aku tahu adalah sebagai anak, aku harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang bikin mamaku happy, apa sih bikin mamaku senang, apa sih sebenarnya kayak gimana sih gaya bicaranya dia. Pada kayak gitu kadang ya, aku nggak tahu ya, tapi aku alami di keluargaku kalau yang mamanya bener-bener lanjut usia gitu ya, itu tuh kayak punya pola yang khas loh, seriously punya pola yang khas. Kalau misalkan dia sebenarnya lagi pengen gitu, kadang ngomongnya muter kalau sebenarnya tujuannya itu gitu. Sebenarnya kita bisa ngamatin itu. Dan pola orang berbicara, pola orang berkomunikasi juga sebenarnya itu juga khas banget, itu setiap personal itu beda gitu. Tinggal gimana caranya kita sebagai anak mau buka diri nggak untuk kita juga tahu kebutuhan needs-nya mama gitu, needs-nya orang tua ini tuh sebenarnya apa sih. Dan aku tadi begitu beda pendapat, tapi sebenarnya sebel gitu ya, karena ini apa sih kok padahal menurut aku gitu ya, ini harusnya ada kayak gini gitu. Menurut beliau enggak, menurut beliau aku harus mengikuti apa yang beliau sepertikan gitu, harus diikuti gitu. Menurut aku enggak gitu loh gitu. Aku tetap berusahanya lewat gini, berkomunikasi dimulai dari empati dan menghasilkan empati lagi. Itu aku sih sekali ngasih tips dan trik kali ya. Tapi itu berdasarkan di usaha doang. Apakah udah ada penyelesaian? Kadang-kadang kan cuma menghentikan perdebatan kan. Takutnya kan itu kan. Tapi egoisnya masing-masing. Orang tuanya juga masih ini, anaknya juga ini, cuma udahlah, stop lah. Cuma itu doang, penyelesaian di situ doang. Lah itu gimana? Kadang-kadang lagi-lagi ini ngomongnya pokoknya anak dulu nih ya. Kalau orang tuanya udah usianya lanjut, ini memang akan terkendala banget kalau punya konflik atau kayak tadi lah ada pendapat beda dan lain sebagainya, itu dikomunikasikan lewat handphone. Itu tolong dihindari. Sebenarnya ya, mungkin teks chat itu dihindari. Dihindari banget deh gitu. Kadang-kadang karena sekarang mungkin udah ada handphone bisa video call, mending video call. Karena apa? Karena kadang-kadang itu orang tuh cuma pengen ngeliat kita baik-baik aja.
akhirnya dari pendapat yang mereka sampaikan pengen tahu responnya kita kayak gimana sih gitu loh, kayak apa gitu kan, jadi langsung melihat ke wajah kita segala macam. Jadi kadang apapun yang kita sampaikan kembali itu justru jadi menenangkan karena dia lihat waktu kita menyampaikannya. Beda kalau kayak kita menyampaikannya mungkin debatnya tadi pakai suara aja gitu atau pakai teks aja gitu, itu salah satunya gitu. Yang kedua, usahakan memang kita juga ngasih menyampaikan itu jangan cuman ini loh, misalkan orang tua enggak deh kamu sebaiknya perginya ke kota A gitu, sedangkan kita mau pergi ke kota B gitu. Kita cari tahu, kita harus pahami dulu maksudnya dia ke kota A apa sih. Oh ternyata di kota A itu banyak banget apotik bertebaran, jadi kalau aku sakit karena aku penyakitan gitu ya, misalkan aku penyakitan jadi gampang nyari obatnya. Akhirnya kita counter dengan mama, aku kayaknya tetap ke kota B kok. It's okay, di sana ada GoMed kok. Kita bisa beli obat lewat handphone gitu ya, lewat aplikasi gitu. Dan itu tuh bisa datang dalam 30 menit, bawa-bawa segala macam. Berat sih, berat. Sumpah ngebayanginnya berat, sumpah. Berat, sumpah. Itu salah satunya akhirnya yang tadi yang Bang Subhan alami. Sebenarnya waktu kita menyampaikan begitu, waktu kontra dan sebagainya, hanya ngadem-ngademin aja gitu ya, atau memang konfliknya reda gitu ya, atau akhirnya semua udah adem gitu. Kayak tadi, aku caranya, aku paham sebenarnya yang dimaksud dia apa, kemudian aku juga langsung kasih solusi. Begini loh, A, B, C gitu, dan apa yang akan aku lakukan ini. Akhirnya beliau lebih oke membaca itu. Dan aku juga beres konfliknya di situ selesai gitu, jangan karena masih bete gitu ya, terus ketemu tuh jadi kayak masih sebel gitu. Wah itu kacau sih. Setahu aku sih bete sih enggak. Cuma kadang-kadang diungkit lagi masalahnya. Tengok. Itu kayaknya style ibu-ibu gitu. Iya. Orang tua style ya, parenting parent style gitu ya kayaknya ya. Mungkin. Apalagi udah tahu kan sering diungkit, jadi harusnya ungkit sekali, 2 kali atau 1000 kali, kayak harusnya kita udah jadi imun sih sebenarnya. Karena kita udah tahu nih kayak mamaku nih kejadian tahun berapa, bulan apa masih inget gitu ya, nanti bisa jadi nih 15 tahun kemudian masih mungkin kita misalkan gitu. Ya udah bagus dong, berarti kita udah ngamatin dong gayanya si orang tua kita kayak apa, harus jadi imun sih gitu, dan saling memahami yang salah ya. Karena tadi Bang Subhan ujung-ujungnya gitu, aku orang tua ya, aku pemegang kekuasaan gitu. Yang aku tangkap kayak gitu, karena emang depan mata banget kan, depan mata setiap hari ngeliatin kalau misalnya ada problem perdebatannya kayak gitu. Ini gimana sih kok ada nggak, maksudnya ya mau nyaranin ke A juga punya ini lagi ke ibunya juga kayak gitu. Anggap aja nonton azab lah gitu Indonesia. Nah itu doang udah mikirnya logikanya. Kadang-kadang ya ini sebenarnya masalahnya kan konflik lagi beda pendapat lah ya. Kadang-kadang sebenarnya yang kita ributin bukan temanya gitu, bukan masalahnya gitu ya. Kadang-kadang diributin jadi yang lain-lain, dan yang lain-lain ini yang jadinya besar. Itu bener. Iya, makanya kita, kalau aku sih again bilangnya karena aku juga ada ngisi kelas tentang komunikasi keluarga, but again kadang-kadang kala meskipun aku yang menyampaikan materinya, prakteknya juga susah juga gitu ya, dan bisa berhasil bisa enggak. Tapi percaya deh, kalau kita mulai dari empati, kita tahu dulu nih sebenarnya maksudnya apa sih ngomong gitu. Kenapa sih solusinya ini? Kenapa pendapatnya itu, kita tahu dulu gitu. Mau cocok nggak cocok ya sama kita gitu, mau kita tahu dulu. Oh karena itu, nah akhirnya kita kontaknya kalau pendapat kita beda lewat opsi yang sebenarnya ditawarkan dari pendapat kita gitu. Ya, sebenarnya opsiku itu ada di opsiku juga loh, caranya begini gitu menurut aku. Oke nih Mami, aku yang mau tanya sekarang. Oke. Kalau misalnya udah terlanjur nih, kayak tadi kan Mami bilang ya, gak sependapat lah sama ibu. Sebagai anak harusnya bisa coba memahami kenapa dan coba ngasih opsi lain ke ibu gitu kan. Kalau misalnya anaknya sama-sama keras gitu, ya nggak bisa dong dek, kamu harusnya kayak gini gitu.
akhirnya terus kita debat dan berantem lah. Untuk memperbaiki hal itu baiknya kayak gimana cara mengkomunikasikan itu. Jadi situ kalau mau cerita jadi nggak takut deh nanti kalau cerita ke mama atau ke ibu ntar diginiin lagi nggak mau cerita lagi biar anak nggak merasa kayak gitu gimana? Kalau aku ya cari amannya itu berlindung di balik kata-kata gini kalau misalkan ada perbedaan pendapat. Menurut Mami, itu udah jadi payung aku tuh. Ya kan menurut Mami. Kalau kamu punya pendapat lain dengan pendapatmu, tapi kamu yakin kamu tanggung jawab, oke, Mami tetap akan support. Again sih sebenarnya balik-balik ke situ ya kayak lingkaran aja sih ya. Mau ribut-ribut ujung-ujungnya tapi kan rekonsiliasi lagi ya oke lah gitu dengan pendapat kamu seperti itu gitu. Aku sih tetap harus ngeling-ngelingin diri bahwa iya kamu anak aku tapi kamu punya hak atas diri kamu apa yang kamu mau pilihan kamu dan lain sebagainya kamu lebih tahu resikonya cuman make sure itu tanggung jawab ya sama pilihannya gitu ya gitu. Jadi aku juga nggak akan aku hampir nggak pernah memaksakan apa yang menurut aku kemudian anak aku nggak jalanin gitu nggak silakan jalanin aja sampai nanti bisa aku tetap akan bilang once kamu ngadepin challenge once kamu mentok gitu ya atau this is not work gitu apa yang jadi solusinya ternyata nggak berhasil gitu ya tetap kembali sama Mami ya tetap kembali sama Mami kalau ini Mami kamu ini kamu jadi kita cerita aja gitu ya udah dan sampai dihakimi loh ya yang jadi problem kan gitu ya tuh kan Mami bilang ya kadang kayak gitu kan nih kalau misalnya kayak udah nih saran ibunya nggak diterima terus ternyata keputusan dirinya sendiri salah terus nanti kalau cerita lagi malah maminya kayak tuh kan mami kan udah bilang ini iya Banyak banget itu, banyak yang terutama aku sendiri kayak ngalamin di beberapa temen gitu sampai mereka memilih untuk ngejauh dari orang tua karena kalau deket malah jadi dosa gitu. Jadi dianya yang ngekos ke apartemen sendiri, dia nggak ada hubungan apa-apa. Dia memilih sampai bertahan ada sampai setahun nggak ada komunikasi. Memilihnya karena itu takut dosa kalau deket. Ada kayak gitu. Iya sih itu. Jadi makanya ya udahlah jadi ibu belajar terus jadi anak gitu ya makanya kenapa ada doa ibu ini penjembatani ya. Oke. Ya, obrolan kita sudah panjang ya tentang topik kali ini. Oke, obrolan kali ini kayaknya aku akhirin dulu. Kesimpulannya dari obrolan ini mungkin sebagai anak itu harus coba cerita ke orang tua, coba dengarlah saran dari orang tua. Kalau misalnya emang pendapatnya berbeda, cara komunikasiinnya orang tua gimana karena diingat juga kan kayak Mami Arab kadang kalau orang tua nggak diceritain atau nggak dilibatkan tuh ya sedih sebagai ibu ya pasti sedih ya walaupun nanti mungkin pendapatnya nggak dipilih sama anak orang tua juga saling legowo ya iya harus legowo karena bagaimanapun dia nggak akan menjalani gitu. Oke, terus sekali ya obrolan tentang mendengarkan saran dari ibu ini harus kayak gimana. Semoga obrolan kita kali ini bersama Mami Ara, Dianisa, dan Abang bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih Mami Ara, Dianisa, dan Abang. Terima kasih. Bye.